Buat kalian pecinta podcast horor, mulai malam Jumat ini, Storytelling with Me akan menemani tidur Anda. Storytelling with Me. Oke, mulai. Halo. Iya, halo. Ya, jadi gimana Mbak? Mbak kan kemarin kalau nggak salah ngirim email ya ke gue, terus punya cerita yang cukup menarik. Iya, jadi waktu itu Jadi gimana Mbak? kejadiannya sih udah lama, Mm-mm. sekitar tahun 2015. Pas itu aku masih SMA, masih kelas 11. Sekolah aku tuh ngadain study tour kan, Study tour ke Jakarta. Oke. Iya, Mm-mm. iya, jadi ngadain study tour ke Yogyakarta. Ya awalnya sih berjalan biasa aja. Oke. Gak ada hambatan, gak ada masalah. Ya pokoknya kita have fun lah di sana gitu. Mm-mm. Sampai suatu ketika datang tuh ngunjungin ke, aku lupa nama bentengnya, entah benteng Friedenberg atau benteng apa satu lagi. Oh itu, Datang salah satu benteng. oke, sorry dipotong. Itu bentengnya itu namanya nama Belanda gitu atau Jawa? Bentengnya benteng bekas peninggalan Belanda. Bekas peninggalan Belanda. Oke. Terus? Iya. Nah, pas datang ke benteng itu emang hawanya tuh udah agak-agak enak gitu. Udah ke badan tuh udah beda aja gitu. Mm-mm. Cuman waktu itu ya gak terlalu dihiraukan aja gitu. Mm-mm. Sampai waktu itu teman-teman yang lain ada suatu ruangan kayak gitu, jadi kayak lorong gitu. Nah si lorong itu gambarin kayak ada patung kayak gitu. Pokoknya pas lewat lorong itu jadi kita tahu apa sih cerita apa aja yang terjadi pas zaman penjajahan Belanda. Oh jadi bentar Mbak. Jadi kayak museum lagi bukan? Tempatnya? Iya kayak Museum. Iya kayak museum lagi tempatnya kayak gitu. Oke. Nah temen-temennya aku masuk gitu, sedangkan aku hawanya udah beda, udah nggak enak, lebih baik gak masuk deh gitu. Dan Buat setahu aku dan yang lain tuh si benda-benda di sana tuh nggak bergerak sama sekali. Setahu aku yang lain juga benda-benda di sana tuh nggak ada yang gerak, cuman maksudnya bentar. Maksudnya benda-benda yang lain kegerak itu gimana Mbak? Jadi tempat itu tuh ada kayak ada patung, ada kursi, ada gimana sih? Yep. Museum. Ya. Kayak jadi kita bisa tahu dari patung itu tuh, dari ruangan itu tuh kalau pada saat itu tuh terjadi apa misalnya. Terus? Nah aku lihat kayak si patungnya itu bergerak. Patungnya bergerak. Iya kayak jalan terus lewat kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk oke, aku nggak akan masuk ke ruangan itu gitu. Oke, bentar. Ngomong-ngomong gitu, patungnya patung apa gitu? Maksudnya patung orang Belanda kah, terus atau patung orang lokal kah? Oh, patung lokal kayak gitu, kayak apa sih namanya ya? Kayak pas patung orang kita gitu. Orang kita. Lagi pegang senjata kayak gitu. Yang geraknya itu maksudnya gerak jalan atau cuma lambaian tangan atau gitu aja Mbak? Kayak gerak jalan gitu. Gerak jalan. Oke. Jadi setelah di sana Mbak lihat kejadian itu, Mbak nggak mau
memutuskan buat enggak masuk lebih dalam lagi? Iya, karena jadi sebelumnya itu, jadi pas aku kelas 11 itu sering kayak digangguin gitu, sering ada yang masuk ke badan kayak gitu, sering tiba-tiba kayak gitu. Oh, sebelumnya. Itu juga yang menghindari kan namanya juga lagi have fun, lagi study. Iya. Aduh, jangan cari gara-gara deh, istilahnya kayak gitu. Oh ya, udah gitu ada lagi Mbak? Nah, udah dari situ kita beres, selesai ngunjungin museum, terus pulanglah. Nah, waktu itu aku lagi nunggu di bis, enggak di bis sih, maksudnya di luar. Kan beres dari museum tuh sekitar 5:30 sore. Iya. Jadi misalkan kalau study tour tuh sebelum berangkat tuh saling tunggu dulu ya, nggak langsung berangkat gitu tiap bisnya. Jadi waktu itu aku lagi nunggu di luar bis, kayak pasti sentra oleh-oleh kayak gitu, kayak tempat-tempat oleh-oleh kayak gitu. Aku duduk di luarnya, ada bangku, terus biasa lagi diem aja. Nah, disitu tuh kayak terjadi konflik lah, biasa ya, namanya anak muda sama pacarnya. Nah, udah aku marah, ceritanya aku marah, terus langsung naik ke atas bis. Tiba-tiba pas mau duduk, aku tuh tiba-tiba pingsan. Iya, tiba-tiba pas naik ke atas bis tuh udah pusing, udah nggak karuan, sepikiran kayak udah kemana-mana. Aku pingsan. Setelah pingsan itu dibawa keluar sama teman-teman. Nah, pas dibawa kayak ditenangin supaya gitu, tiba-tiba nangis lah, jerit-jerit kayak gitu, dalam posisi 5:30 sore, mau maghrib, jam 6 kurang mau maghrib gitu. Mau maghrib ya? Iya, 5:30 lah kalau nggak salah. Tiba-tiba nangis, jerit-jerit, nggak bisa kontrol diri. Nangis kayak orang kemasukan kayak gitu. Tapi bentar Mbak, tapi Mbak sadar itu? Sadar? Atau kata orang? Jadi setiap saya ada yang masuk ke dalam tubuh saya tuh, jadi saya tuh tahu gitu kalau saya tuh ada yang masuk gitu. Kayak masuknya itu kayak bisa. Masuknya itu kayak erep-erep gitu bukan? Pernah nggak Mbak? Atau ketindihan ya kalau nggak tahu? Erep-erep ketindihan pernah, bukan, beda. Jadi kayak tiba-tiba pingsan, pas bangun-bangun tiba-tiba nangis sejadi-jadinya, jerit-jerit kayak gitu. Jadi tahu gitu kalau aku tuh lagi nangis, lagi jerit-jerit, tapi nggak bisa ngandalin diri gitu. Oke. Udah itu? Dia tenangin ya istilahnya. Ada salah seorang temen aku juga, aku kenal waktu itu. Dia laki-laki. Karena guru-guru udah pasrah juga, kayak udah aduh ini anak kok susah banget gitu ya. Jadi aku tuh ditolongin sama anak, dia masih sekolah sama aku. Dia tuh kayak apa sih, indigo lah gitu. Ya kayak bisa lah gitu. Mungkin ya dia bisa kali ya. Terus kan dalam waktu itu posisinya aku matanya merem. Nah sebelum dia ngobatin aku tuh, jadi pas aku merem itu kayak ada sesosok makhluk yang bilang, tapi bahasa Jawa, cuman aku juga nggak ngerti artinya, cuman kayak dia tuh mengisyaratkan, kamu mau lihat nggak sosok aku, kata yang masuk ke dalam tubuh aku tuh, lihat sosok aku gitu kan. Kata aku tuh nggak mau, kamu pergi aja dari tubuh aku gitu. Jadi pas malam itu kayak pergi ngobrol gitu aku tuh sama si makhluk yang masuk ke tubuh aku tuh. Itu ngobrolnya itu mungkin lewat batin gitu mungkin ya, atau pikiran? Kayaknya lewat batin deh. Batin. Aku juga nggak terlalu paham sih sebenarnya, cuman kayak pas aku merem tiba-tiba kayak bukan cahaya ya, kayak gimana ya? Hitam gitu. Itu enggak sih, kayak rada putih gitu. Kamu mau lihat gak sosok aku, katanya. Ya, pergi aja gitu, kata aku tuh.
Habis itu tiba-tiba buka mata di hadapan aku tuh ada si cowok yang bantuin aku tuh, teman aku itu. Terus kan aku tuh tiba-tiba melotot ke dia, kayak melotot gitu. Terus dia juga nyoba apa ya, mungkin coba interaksi sama yang ada dalam tubuh aku. Ya bisa kan, aku orang Jawa Barat gitu, orang Bandung. Apa sih namanya, dia nanya katanya, ah di jero kata gitu, siapa di dalam. Jadi si yang di dalam tubuh aku tuh kayak cuman ketawa apa ya, ngalihin gitu ya, apa ya, ngalihin genit bukan ya, ya ya ketawa bandel lah, bandel. Iya, terus kan habis itu terus si teman aku tuh nanya katanya, kamu jin muslim bukan? Terus ya tubuh aku tuh, kepala aku tuh tiba-tiba geleng-geleng kayak gitu, terus sambil ketawa-ketawa gitu. Terus kata dia tuh, ya udah syahadat dulu gitu. Terus syahadat kan, terus tiba-tiba mulut aku tuh syahadat, tapi sambil dibimbing teman aku, tapi kayak diselewengin kayak gitu syahadatnya, dipermainin kayak gitu Sama dia, sama yang masukin ke mbak itu. Iya, sama yang masukin ke aku tuh. Tapi tetap mbak itu masih sadar gitu, dalam keadaan sadar tapi susah buat ngontrol gitu ya. Iya, kayak aku tuh ngeliat diri aku sendiri gitu. Ya tiba-tiba singkat ceritanya si yang masuk ke dalam tubuh aku tuh hilang gitu ya, lepas gitu dari tubuh aku. Nah habis itu kan udah gitu sadar ya, pas sadar juga aku bingung gitu, malah diri aku tuh nanya aku di mana kayak gitu, kayak seolah-olah dibikin linglung kayak gitu. Jadi setelah habis kejadian yang nggak mengenakan lah istilahnya, yang bikin orang panik, orang jadi repot kayak gitu. Tapi aku nggak bisa ceritain apa-apa gitu, jadi seolah-olah apa ya, seolah ya mulut kamu itu dibungkam gitu. Iya, seolah-olah mulut aku tuh dibungkam gitu. Padahal aku tahu gitu, aku tadi habis ngapain gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku ngerasain hal yang gak enak. Gimana tuh? Mau ngomong ke teman-teman tapi nggak bisa karena merasa dibungkam itu. Tapi aku rasa aku perlu cerita gitu ke teman aku. Sampai aku ketik di HP ke teman aku, guys, kayaknya bakalan ada yang datang deh. Terus aku bilang kayak gitu. Oh, kamu itu udah sadar itu? Kamu sadar kalau ada yang bakal datang? Iya. Posisi udah sadar di kamar waktu itu. Enggak, maksudnya bakalan sadar bakal ada yang masuk ke kamu lagi gitu? Bukan, jadi kayak ada yang mau datang gitu, mau datang ke kamar gitu. Oke. Terus? Karena kuat banget gitu ya, aku juga ngomong kayak gitu, nggak kata-kata gitu ya istilahnya. Aku ketik di HP karena nggak bisa ngomong, guys, kayaknya ada yang bakalan datang deh ke sini gitu. Mereka panik. Terus mereka nanya lagi, kayaknya di depan situ ada nenek-nenek deh. Ya mereka langsung panik gitu, langsung coba tenangin aku, coba itu. Dan aku ya namanya nggak bisa apa-apa, cuman kayak lihat mereka hadap-hadapan sama mereka, cuman bisa nangis aja gitu. Karena susah mau ngomong tuh, kayak yang namanya susah tuh susah. Dan aku kayak ngeliat di kursi sebelah kamar sana tuh, seberang tuh, ya itu ada nenek-nenek gitu, pakai kebaya jadul kayak gitu, tapi seluruh badannya tuh kayak hitam gitu, kayak samar-samar kayak gitu. Itu bentar. Dan aku nggak bisa. Kamu sadarnya itu gimana? Maksudnya kan tadi bilang, guys, kayaknya bakalan, yang pertama ya, guys, kayaknya aku bakal ada yang datang nih di pintu. Yang kedua, sosoknya bakalan nenek-nenek. Setelah kamu lihat ternyata benar. Nah itu kamu bisa nyadar itu tuh gimana sih? Maksudnya bisa nyadar ada di depan terus sosoknya nenek-nenek. Karena apa ya, feeling aku tuh kayak kuat banget gitu.
Heeh. Yang namanya bener-bener gak enak perasaan tuh kuat banget gitu. Ya udah kalang kabut juga gitu ya. Ya makanya bisa nyimpulin kayak gitu. Oke. Setelah lihat ada di lorong itu, lihat nenek-nenek pakai baju kebaya terus samar-samar tapi hitam, apa yang masuk lagi ke kamu atau apa yang kamu lakuin di sana? Secara kamu kan susah buat ngomong gitu. Ya aku lihat kan lihat keluar dan ya udah gitu, namanya bingung gitu mau ngapain gitu ya, ngomong nggak bisa, ini nggak bisa. Ya kan aku diem gitu. Terus aku tuh bilang ke teman-teman aku tuh aku lapar katanya. Terus yang bikin anehnya juga sih, aku kan orangnya nggak pantrangan, maksudnya semua makanan yang masuk gitu. Iya. Semua makanan suka. Oh iya, waktu itu sampai temen aku tuh nyari makan, dikasih sate, dan di situ aku menolak, aku nggak bisa makan daging. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba nggak bisa makan daging. Padahal kan itu sate enak banget loh gitu, karena aku suka sate gitu. Itu sate enak banget loh. Tiba-tiba aku nggak bisa, aku nolak gitu. Aku nggak bisa makan daging. Terus mereka juga nanya ke aku tuh waktu itu tuh, kamu dari mana? Ya nunjuk-nunjuk ke arah museum tadi gitu, museum yang tadi, tapi dia nggak bilang di mana jelas tempatnya gitu. Langsung aja ke intinya. Setelah Mbak ya di Jogja rata-rata kan 3 hari 2 hari kan ya. Iya. Setelah itu pulangnya masih kejadian seperti itu juga atau gimana? Atau udah keluar si sosok darinya? Nah jadi udah selesai tuh kita study tour ke Jogja. Di perjalanan tuh ya namanya juga udah greget gitu, pengen cerita ke teman-teman gitu. Aku tuh sebenarnya ingat bahwa aku tuh sebenarnya tahu loh kejadian ini. Cuman ya emang namanya juga kayak lagi dibungkam gitu, jadi gak bisa cerita apapun gitu. Aku cuma bisa ngomong seperlunya aja ke teman-teman aku, nggak bisa ceritain hal-hal yang terjadi gitu. Nah sampai waktu itu kayak aku ngerasa pas pulang tuh ya, si makhluk yang nempel ke aku waktu itu dia gak sanggup ikut ke Bandung, balik ke aku gitu. Iya, jadi aku ngerasanya semakin dekat ke Bandung tuh, semakin dekat ke arah pulang tuh, dia tuh kan semakin pelan-pelan lepas sampai akhirnya sampai Bandung. Aku baru bisa cerita ke teman aku, guys nanti aku mau cerita. Aku bilang gitu ke teman aku. Jadi bisa berani. Jadi intinya setelah Mbak makin menjauh dari kota Jogja, Mbak semakin sosok itu buat ngilang gitu lah dari si tubuh Mbak. Nah setelah itu apa yang Mbak lakukan setelah pulang ke rumah? Apakah diruqyah atau nanya ke orang yang bisa, ada apa sih pas di Jogja itu? Terus apakah masih nempel atau enggak? Terus setelah kejadian itu apakah berlanjut lagi ketika Mbak bermulai ya pembelajaran di sekolah? Nah jadi salahnya itu karena udah terlalu sering kemasukan sampai orang tua pun nggak percaya. Salahnya tuh aku nggak cerita kalau pas di Jogja tuh aku kemasukan lagi gitu. Ada lagi Mbak kalau buat kisah-kisah gitu? Sebenarnya banyak ya. Pas sekolah tuh emang nggak tahu kenapa ya sakit-sakitan terus karena hal kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak cukup doang segitu dulu ya. Ada lagi? Iya. Oke. Ya cukup. Sharing pengalaman paranormal experience aku. Mungkin ya ada yang lebih dari ini atau gimana, cuman kan setiap orang berbeda-beda ya paranormal experience-nya, terus tingkat kepekaannya, terus keberaniannya. Jadi ini tuh
salah satu pengalaman terbesar aku yang pernah aku alamin gitu. Hal paling terbesar yang pernah Mbak alami dalam mistis mungkin ya. Terima kasih Mbak sudah berbagi ceritanya, sudah ngirim email ke Bani juga. Mungkin Mbak penonton setia Bani entah tahu dari mana channel Bani. Tentunya Bani ucapkan terima kasih telah berbagi pengalaman Mbak. Mungkin punya pengalaman seperti Mbak bisa hubungi Bani juga, suruh temannya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih Mbak telah berbagi pengalaman atau paranormal experience Mbak. Semoga Mbak nggak ada apa-apa setelah bercerita ini dan tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin. Oke, terima kasih Mbak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, storytelling with me selesai.